Oke, selamat datang di channel Mirella Fonda. Di hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kovalen, um, yang materi di dalamnya itu berupa teori yang menjelaskan sehingga ikatan kovalen bisa terbentuk. Oke, jadi untuk pendahuluannya kita belajar pengertiannya dulu. Ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi akibat adanya pemakaian elektron secara bersama-sama antara satu atom dengan atom lainnya gitu ya. Jadi terjadi proses sharing antara atom yang satu dan atom yang lain untuk membentuk molekul gitu. Jadi misalnya contoh molekul H2O, molekul H2 atau HF. Molekul tersebut merupakan molekul yang terbentuk akibat adanya ikatan kovalen. Oke, jadi tujuan inti molekul terbentuk atau atom-atom menggabungkan diri menjadi molekul itu tujuannya hanya untuk mencapai kestabilan. Kestabilannya itu mengikuti aturan oktet, artinya molekul masing-masing atom bisa memiliki elektron jumlahnya 8 ataupun tidak. Nah, kenapa saya bilang di sini tidak? Karena ada molekul yang terbentuk itu bahkan lebih dari 8 misalnya yang dimiliki oleh atom tersebut ketika membentuk molekul. Jadi kestabilan itu bisa mengikuti aturan oktet ataupun tidak ya. Jadi bisa jumlah elektronnya 8 ketika bergabung begitu. Tapi bisa juga ada yang lebih besar dari 8. Seperti itu. Jadi ada dua teori ya yang menjelaskan bagaimana ikatan kovalen bisa terbentuk. Yang pertama teori ikatan valensi dan yang kedua teori orbital molekul. Keduanya itu memiliki kelebihan kekurangan sih, tapi sebenarnya yang paling kurang itu ya yang nomor 1 lah, yang teori ikatan valensi, karena yang sekarang banyak digunakan itu adalah teori orbital molekul untuk menjelaskan apapun yang terjadi dalam satu molekul ketika terjadi suatu ikatan kovalen seperti itu ya. Jadi kita mulai saja untuk membahas masing-masing teori tersebut dan melihat perbedaan keduanya. Kita masuk di teori ikatan valensi. Dia menjelaskan bahwa ikatan kovalen itu terbentuk akibat adanya proses tumpang tindih atau overlapping antara orbital atom yang satu dengan orbital atom yang lainnya. Jadi kayak misalnya dua atom membentuk satu molekul, misalnya H2 begitu ya. Jadi si orbital satunya si H sama si H dia overlapping. Jadi orbital yang overlapping itu membawa sifat-sifat dari orbital masing-masing orbital yang saling tumpang tindih itu kan membawa sifat-sifat ketika dia merupakan orbital dari atom sebelumnya yang masih jadi atom begitu ya. Jadi ketika jadi molekul ya sifat-sifatnya tetap dibawa begitu. Atau kayak misalnya kita contoh kalau misalnya kita kayak berteman begitu ya. Jadi kita berteman, kita masih membawa sifat-sifat baik buruk kita masing-masing ke dalam pertemanan tersebut. Jadi tidak ada perubahan, tapi kita hanya saling combine dengan masing-masing sifat yang ada saja, seperti itu ya. Nah, untuk proses tumpang tindih orbital tersebut mengarah pada proses hibridisasi, makanya hybrid ya. Jadi orbitalnya tuh digabung-gabungkan begitu, tapi tetap dengan sifat masing-masing. Jadi tidak ada perubahan sifat dari molekul misalnya ya, ketika dia terbentuk baru dari atom-atom yang berbeda, seperti itu. Kalau menurut pengertian saya seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh SF4. Nanti saya buat hibridisasinya sebagai berikut. Oke, jadi misalnya di sini SF4, saya sudah tulis nomor atomnya S16F9 gitu. Konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ya. Terus 3P4. Oke. Kemudian yang si fluorin itu 1S2, 2S2, 2P5 ya. Oke. Jadi elektron valensinya si fluor itu adalah 7.
sedangkan elektron valensinya si sulfur itu 6. Nah, si S itu kan dia cuma 1, F-nya 4, berarti atom pusatnya itu S. Pasti dong ya. Oke, di situ saya ngambil elektron valensinya dia yaitu 3s2 sama 3p4. Kita gambarkan ruang-ruangnya ya, atau si orbital-orbitalnya tersebut, dimana si S itu punya satu orbital, bentuknya kan bola ya. Kalau si P punya 3 bentuk ya, PXP, PZ gitu. Sorry, kayaknya ini kertasnya nggak nyampe deh kayaknya. Ya udah, kita pindah di sebelah kiri biar lebih luas lah ke penggambarannya. Jadi 3s2, 3p4. S punya satu kamar orbital atau satu orbital saja kan ya. Kemudian si P ada 3, PXP, PZ, sama dia terpolarisasi atau apa ya, iyalah terhybrid nanti dengan orbital di atasnya. Kan di atas S itu P, di atas P itu D begitu ya. Jadi D itu ada 5 kamar. Di sini saya masukin elektronnya masing-masing. S-nya ada 2, P-nya ada 4 gitu ya. Nah, satu elektron dari si 3P4 itu akan pindah ke D. Nah, jadi si SP sama D itu akan terhybrid begitu ya. Overlapping dan tergabung begitu. Nah, misalnya saya gambar pakai spidol warna merah, artinya nanti si yang satu itu yang beda spinnya, yang ke bawah dia pindah ke kanan, spinnya jadi up gitu ya. Oke, saya hapus F dulu. Jadi nanti orbital hybridnya ini seperti yang di bawah. Jadi ada S, ada 2 elektron, terus ada P ada 3, sama D-nya 1 gitu ya. Nah, D yang satu itu jadi yang satunya aja yang terhybrid. Jadi bentuk hibridisasinya itu sp3d ya. Tapi untuk tidak terlalu fokus dulu, kita harus lihat si F itu masuk ke mana ya. Si F itu kan dia punya satu elektron yang bebas begitu ya, satu elektron ya, bukan satu pasang, ini cuma satu biji, satu buah elektron saja yang tidak berpasangan. Saya tulis di situ satu elektron yang bebas begitu ya, yang akan menggabungkan diri dengan si F, maksudnya itu ya. Itu saya gambar bentuk ya, bentuk Lewisnya itu. Jadi satu itu bakal masuk ke 4 yang jomblo tadi, yang di F, yang di P-nya 3, yang di D-nya 1. Jadi si S itu si F masuk ke yang ini, kemudian satu F lagi itu masuk ke yang di situ, kemudian ya saya gambar ya agak variasi lah biar tahu dia masuknya bagaimana. Itu masuk di sini, sama yang satunya lagi masuk di yang di D itu ya. Oke, jadi bentuk hybrid atau hibridisasinya itu, aduh kertasnya miring lagi. Bentuk hibridisasinya itu adalah sp3d. Oke, seperti itu untuk memahami hibridisasi. Dan SF4 ini tidak mengikuti aturan oktet ya. Oke, jadi teori ikatan valensi itu memiliki beberapa kelemahan yang saya rangkum di sini ada 5, tapi sebenarnya ada banyak sih sebenarnya, tapi saya cuma sebutkan 5. Yang pertama itu dia tidak bisa menjelaskan kemampuan satu atom membentuk ikatan sejumlah elektron valensinya gitu ya. Karena kan bukan cuma oktet saja tadi kan, contoh yang kita saksikan tadi itu kan lebih dari 8. Maksudnya si S-nya itu tidak dapat 8 tapi lebih dari 8 gitu. Oke. Yang kedua, itu tidak dapat memprediksi sifat magnetik dari beberapa senyawa atau senyawa kompleks. Nah, misalnya tuh kayak gas oksigen atau CO2 itu sebenarnya bersifat paramagnetik. Tapi kalau misalnya kita bikin hibridisasinya itu dia terlihat sebagai
senyawa yang bersifat diamagnetik atau pokoknya bukan paramagnetik seperti itu ya. Oke, jadi yang poin ketiga itu dia tidak dapat menjelaskan data eksperimen serapan. Jadi bukan hanya eksperimen serapan sih, tapi sesuatu yang menyentuh spektroskopi atau ya spektrometri begitu tidak bisa dijelaskan dengan teori ikatan valensi. Harus menggunakan teori yang berikutnya yaitu orbital molekul. Kemudian yang keempat tidak dapat menjelaskan gejala warna pada senyawa kompleks. Jadi kenapa misalnya CuSO4 itu warnanya misalnya biru begitu, ketika ditambah ligan yang lain kenapa warnanya jadi berubah begitu. Nah, itu tidak bisa dijelaskan secara teori ikatan valensi. Oke, selanjutnya yang terakhir yang saya bisa lihat kelemahannya itu adalah tidak mampu menjelaskan struktur tetrahedral maupun oktahedral dari senyawa kompleks. Jadi kenapa senyawa kompleks ini misalnya tetrahedral, kok yang satunya bisa oktahedral? Kenapa? Nah, itu dia tidak bisa menjelaskan dari segi logam transisinya seperti itu ya untuk teori ikatan valensi. Oke, untuk itu kita masuk ke teori selanjutnya yaitu teori orbital molekul. Jadi di TOM atau teori orbital molekul ini dia menjelaskan ikatan kovalen itu terbentuk akibat adanya proses penggabungan atau mix gitu ya, bukan overlapping antara orbital atom yang satu dengan orbital atom yang lain dan membentuk orbital baru yang kita kenal dengan orbital molekul. Jadi kan kalau tadi masing-masing dengan sifat-sifatnya dia sebagai orbital hanya overlap, hanya datang dan bukan menggabungkan sih, hanya saling tumpang tindih. Sedangkan kalau dalam teori orbital molekul, ketika membentuk molekul, orbital dari atomnya tersebut akan membentuk orbital molekul dengan orbital atom yang lain gitu ketika membentuk molekul. Oke, jadi misalnya kalau analoginya itu seperti kayak orang menikah. Kalau tadi teori ikatan valensi itu seperti orang berteman saja gitu ya, artinya kita menerima tetap gitu sifatnya. Kalau teori orbital molekul harus kayak seperti orang menikah begitu, artinya ketika dua orang menjadi satu berarti harus ada sifat-sifat dan kondisi-kondisi yang harus disesuaikan begitu. Jadi kehidupannya juga harus baru, artinya tidak boleh sesuai dengan yang dulu-dulu begitu kan ya. Jadi kan ada hal yang baik yang diteruskan dan hal buruk yang harus diubah begitu. Nah, begitu yang terjadi di teori orbital molekul seperti itu. Artinya dia punya orbital atom masing-masing. Itu contohnya seperti masing-masing orang dengan sifat-sifatnya, tapi ketika dia sudah bersama dan menikah begitu, sifat-sifat yang sebelumnya yang kita analogi yang sama dengan sifat dari orbital atomnya itu dibawa, tapi ketika combine berarti harus menghasilkan orbital molekul yang baru. Artinya harus ada pengurangan sifat jelek dari masing-masing orang. Ketika bersatu harus diubah menjadi yang baik sesuai dengan kesepakatan bersama lah, seperti itu. Jadi cara nalarnya seperti itu ya. Jadi ketika bersatu harus membentuk suatu orbital molekul yang baru, seperti itu. Oke, jadi orbital molekul yang terbentuk merupakan orbital baru yang berbeda sekali dengan orbital sebelumnya ya. Jadi sifat lama dengan sifat baru tuh pasti berbeda, harus sesuai dengan kesepakatan dan kebaikan bersama begitu ya analoginya. Kemudian orbital molekul orbital molekul membentuk konfigurasi molekul yang berbeda dengan konfigurasi elektron atom. Jadi ada konfigurasi elektron dari molekul tersebut yang berbeda. Kayak misalnya kalau konfigurasi elektron itu kan misalnya 1s2, 2s2 dan segala macam. Kalau konfigurasi elektron dalam molekul itu sigma, pi, delta dan lain-lain ya. Nanti baru dilihat lagi. Oke, jadi orbital molekul yang terbentuk tuh ada dua jenis, yaitu orbital bonding dan orbital non bonding. Orbital non bonding biasa ditandai dengan tanda bintang di atasnya. Nah, untuk orbital bonding itu sama kayak teori
sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu tentang proses interferensi cahaya ya. Itu dimana ketika dua orbital menggabungkan diri, itu ada dua proses yang terjadi, itu ada saling menguatkan dan saling meniadakan. Nah, ketika saling menguatkan berarti terbentuk orbital bonding, kalau saling meniadakan berarti membentuk orbital non bonding. Keduanya dianggap tetap ada, sehingga ketika membentuk molekul selalu ada dua fasa, di mana ada orbital bonding dan non bondingnya, di mana energi orbital bonding lebih rendah dari orbital non bonding. Jadi makanya biasanya posisi non bonding tuh di atas bonding begitu ya. Nantilah kita lihat bentuknya. Oke, contohnya untuk molekul H2, saya akan membuat penyusunan orbital molekulnya. Oke, jadi untuk molekul H2 ini adalah bentuk molekul diatomik homonukleer dan yang paling simpel dari semua penyusunan orbital molekul yang ada. Jadi si H itu kan dia punya satu elektron ya. Ini saya tulis di itu satu, masing-masing punya satu orbital atom, satu S, konfigurasi H itu kan 1s1 gitu ya. Ketika membentuk molekul H2, dia punya dua elektron, dia punya orbital molekul yaitu orbital bonding sigma 1s dan orbital non bonding sigma bintang 1s gitu. Nah, karena masing-masing memiliki satu elektron gitu, jadi keduanya itu hanya menempati orbital molekul sigma 1s sebanyak 2 buah gitu ya. Konfigurasinya adalah sigma 1s2 seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.